Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi sama Tante Dewi ya. Sebentar kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Anak-anak semuanya berikan waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus dulu. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga rindu mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Mari anak-anak semua kita mau pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan untuk memuji, memuliakan namamu. Terlebih kami rindu mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita mau pujikan lagu. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Berseri
kita memberikan persembahan. Anak-anak, uang persembahannya dimasukkan ke kotak persembahan yang kalian punya ya. Nanti bisa dititipkan ke mama atau papa kalau ke gereja. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak siapkan hati, kita mau angkat pujian. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, mari Kau tolong Tuhan, Tante Feni akan bercerita. Kami siap dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu, sudah siap dengan cerita firman Tuhan kan? Ayo dibuka telinganya,
Perhatikan Tante Feni cerita. Suatu hari di negeri Israel terjadilah musim kemarau yang sangat panjang. Apa sih musim kemarau itu, Tante? Musim kemarau itu apa? Wah, pinter, ada yang bisa jawab tuh ya. Musim kemarau itu gak ada hujan. Ya, gak ada hujan. Jadi musim panas sepanjang hari. Nah, coba Tante Feni kasih contoh nih. Kalau musim penghujan, kita kalau menanam tanaman, dia bisa tumbuh. Nih, daun-daunnya berwarna hijau. Terus dia juga bisa berbunga. Mungkin kalau kita menanam buah-buahan dia bisa berbuah, ya. Karena apa? Karena dia disiram, diberi air sehingga dia bisa tumbuh. Nah, kalau nggak dikasih air kira-kira gimana ya tumbuhan itu ya kalau nggak dikasih air? Nih, Tante Feni bawa contohnya nih. Nih, tanaman ini kalau nggak disiram, dia lama-lama akan berwarna apa? Berwarna coklat. Nah, lama-kelamaan tiap hari nggak disiram, akhirnya apa? Mati. Nah, tanamannya mati, nggak bisa berbunga, juga nggak bisa berbuah. Nah, di negeri Israel juga seperti itu. Nggak ada hujan sehingga banyak tanaman yang mati. Nah, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk pergi ke negeri Israel. Nah, Nabi Elia pergi ke Israel. Nah, Nabi Elia ini disuruh menemui seorang janda. Apa sih Tante Feni seorang janda itu? Nah, kalau orang tua biasanya kan mama sama papa kan. Nah, ini papanya sudah nggak ada. Jadi cuma jadi seorang ibu. Cuma jadi mama aja, tinggal mama aja. Nah, inilah yang namanya ibu janda itu. Ibu janda di Sarfat. Nah, Nabi Elia menemui ibu janda ini. Ketika sudah bertemu dengan ibu janda di Sarfat ini, Nabi Elia minta minum sama ibu janda ini. Udah musim kemarau, minta air lagi ya Nabi Elianya. Kira-kira dikasih nggak ya? Ya, coba kita lihat. Bu, aku minta sedikit air dong. Aku haus. Aku mau minum. Wah, kira-kira ibu janda ini ngasih nggak ya? Oh, baiklah Tuan, akan saya ambilkan sedikit air. Wah, ternyata ibu ini gak pelit ya, dia kasih. Nah, ini tuanku, saya bawakan sedikit air, silakan diminum. Wah, sama Nabi Elia diminum. Nah, gak cuman itu, Nabi Elia gak cuman minta air, ternyata Nabi Elia juga minta roti. Bu, aku juga lapar. Aku mau minta roti dong, kata dia. Waduh tuanku, saya ini cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Saya mau mencari kayu bakar untuk masak roti dengan tepung dan minyak tadi. Dan itu pun sepertinya cuma cukup buat saya dan anak saya. Setelah itu mungkin saya dan anak saya akan mati karena di sini terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Nah, terus Nabi Elia berkata, "Jangan takut. Kamu buatlah roti untukku dulu. Setelah itu, kamu buatlah roti untuk kamu dan anak kamu. Sebab firman Tuhan berkata, tepung dan minyak yang kamu pakai untuk membuat roti itu tidak akan habis sampai musim hujan turun di negeri ini." Wah, ibu janda ini
dengar-dengaran dia, karena Nabi Elia tadi berkata tentang firman Tuhan yang berjanji tepung sama minyaknya tidak akan habis sampai musim hujan turun. Dan ibu janda ini akhirnya membuat roti. Kira-kira roti yang pertama benar dikasihkan kepada Nabi Elia enggak ya? Nah, ibu janda ini bikin roti. Wah, ternyata benar. Ibu janda ini memberikan roti yang pertama itu untuk Nabi Elia. Ini tuanku, roti untuk tuanku. Nah, Nabi Elia senang. Wah, terima kasih Ibu sudah membuatkan roti untuk saya. Nah, kemudian ibu janda ini mau buat roti lagi buat ibu ini dan juga buat anaknya. Ibu ini bikin dengan rasa percaya diri bahwa rotinya pasti jadi, tepungnya pasti cukup untuk buat roti anaknya dan juga buat ibu ini ya. Nah, ibu ini bikin rotinya. Nah, sudah bikin, sudah jadi rotinya 2. Buat anaknya juga buat ibu ini. Loh, dia bikin lagi, ada lagi tepungnya. Nah, ini sudah buat digoreng, masih ada lagi yang dia buat. Ya, diadonin lagi, dia bikin rotinya lagi. Ternyata benar, tepung yang dia punya nggak habis-habis. Padahal dia sudah bikin roti, bikin lagi, dan tepungnya nggak habis-habis. Nih, tepungnya penuh terus, minyaknya juga penuh lagi. Padahal sudah diambil ya. Tepungnya sudah diambil, minyaknya diambil buat goreng rotinya, tapi nggak habis-habis. Nah, ternyata firman Tuhan ya, Tuhan Yesus berjanji kalau tepung dan minyaknya itu nggak habis-habis, itu ternyata betul. Iya. Siapa di sini yang punya makanan suka berbagi dengan saudaranya atau dengan teman-temannya? Wah, semua anak-anak sekolah minggu eklesia nggak pelit-pelit kan ya? Iya, suka berbagi. Kalau punya makanan yang banyak, kita bagikan kepada saudara-saudara kita, jangan dimakan sendiri ya. Nah, misal nih nanti kalau coronanya udah habis, kita sudah sekolah lagi, kita sanggup makanannya banyak, terus ada teman di sekolah nggak bawa makanan, dia nggak punya sangu, nggak bawa sangu, nggak dikasih sangu sama mamanya. Nah, kita mau berbagi nggak? Wah, pinter, anak-anak mau berbagi sama temennya ya, nggak boleh pelit-pelit ya. Ya, kita belajar untuk mau berbagi kepada sesama. Ya, cerita Tante Feni tadi terdapat di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 ya. Janda di Sarfat ya. Nah, Tante Feni juga mau kasih ayat hafalan ya. Di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Amin. Ya, dihafalkan ya. Nah, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Ajar kami untuk suka berbagi seperti janda di Sarfat ini Tuhan. Walaupun dia mempunyai sedikit tepung dan sedikit minyak, tetapi dia
mau berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan ajar kami Tuhan untuk suka berbagi dengan sesama, dengan saudara yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami anak-anak-Mu, berikan kami kuat, sehat, berikan kami kepintaran dalam kami belajar di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.